Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Letare dengan topik hidup sebagai anak-anak terang. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1, Yesus Hami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 186 ayat 1, Jahobado Haposaki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu,
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1, Roh tu Yesus hona loja. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1, di nama Molus Sandok Ngoluon. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13.
Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sima lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 519 ayat 3, Tarbegedo Panjoni Kristus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404 ayat 1, Unako Saidina Holom, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, Minggu Letare tanggal 15 Maret 2026, tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Topik minggu pada saat ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Baiklah, akan saya bacakan bagi kita semua dan kita boleh menyimaknya dalam hati kita masing-masing. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat kuat, seperti tertulis di ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku sekalian, dapat kita perhatikan bahwa kata-kata yang digunakan
bukan dahulu kamu berada dalam kegelapan, tetapi secara langsung tertulis, kamu adalah kegelapan. Oleh sebab itu, bagi orang yang telah mengikut Kristus juga berlaku perkataan bahwa sekarang ini kita bukan sekadar berada atau mendapat terang, tetapi kita juga telah menjadi terang di dalam Tuhan. Ini adalah perubahan identitas yang luar biasa sebagai murid-murid Kristus. Kita diingatkan bahwa ketika seseorang hidup di dalam Kristus, hidupnya telah diubah menjadi terang yang selalu terlihat dan memberi dampak bagi sekitarnya. Jemaat yang terkasih, coba bayangkan ketika listrik tiba-tiba padam di malam hari. Ruangan seketika menjadi gelap. Kita mulai meraba-raba, mencari sesuatu, bahkan langkah kita bisa tersandung. Namun, ketika lampu dinyalakan, semua berubah. Kita bisa melihat dengan jelas, kita tahu kemana harus melangkah dengan benar. Begitulah fungsi terang. Dunia tempat kita hidup seringkali seperti ruangan yang gelap. Banyak orang kehilangan arah, hidup dalam kebingungan, ketidakjujuran, dan keputusasaan. Di tengah dunia seperti itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Saudaraku yang terkasih, terang tidak hanya terlihat tetapi juga menghasilkan buah seperti dikatakan pada ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan tampak dari hati yang mau menolong dan peduli kepada orang lain. Keadilan ditandai keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Kebenaran dinyatakan melalui hidup seturut firman Tuhan dengan integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih, saat ini kita hidup di zaman yang dipenuhi berbagai informasi. Media sosial dipenuhi berbagai komentar, perdebatan, bahkan ujaran kebencian. Sangat mudah bagi seseorang untuk ikut terbawa arus. Namun anak-anak terang dipanggil untuk berbeda. Bayangkan jika di tengah dunia digital yang penuh kata-kata kasar, ada orang yang memilih menulis kata-kata yang membangun. Di tengah berita yang penuh kebohongan, ada orang yang memilih membagikan kebenaran. Di tengah sikap saling menjatuhkan, ada orang yang memilih menunjukkan kasih. Itu mungkin tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah contoh dari buah-buah terang yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, dalam ayat 11 ditegaskan, agar kita tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ketika terang hadir, maka kegelapan akan hilang dengan sendirinya. Saudaraku yang terkasih, coba kita bayangkan ketika kita memasuki sebuah ruangan yang gelap dan berantakan. Selama lampu dimatikan, kita tidak mungkin tahu betapa berantakannya ruangan itu. Tetapi ketika lampu dinyalakan, semua terlihat jelas. Sehingga kita tahu bahwa ruangan itu harus dibersihkan dan juga harus dirapihkan. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Terang Tuhan akan memimpin hidup kita dalam kejujuran, dalam kasih, dalam kebenaran, dalam damai sejahtera. Sehingga hidup kita tidak gelap dan berantakan, melainkan memiliki hidup yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat terakhir ada sebuah panggilan yang sangat kuat yang mengingatkan kita. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 14 ini seperti alarm rohani. Seringkali
Masalah kita bukan karena kita tidak tahu firman Tuhan, tetapi masalahnya adalah ketika kita tertidur secara rohani. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk juga cari hiburan, lupa waktu, dan banyak hal lain yang mungkin membuat kita lupa mendengar firman Tuhan. Tanpa sadar, hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin. Saudaraku yang terkasih, kita harus terus berjaga. Sebagai contoh, sekarang ini banyak orang bisa menghabiskan berjam-jam menonton video di ponsel, tetapi sulit meluangkan untuk beberapa menit saja berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bangunlah. Ketika kita bangun dan tidak tertidur secara rohani, maka terang Kristus akan bersinar dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin boleh saja penuh dengan kegelapan. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk mengeluh tentang kegelapan itu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Mungkin kita bukan orang terkenal, mungkin kita bukan orang hebat atau pemimpin besar, namun ketahuilah, suatu kehidupan sederhana yang dijalani dalam kasih, dalam kejujuran, dalam kebenaran, pasti menjadi terang bagi banyak orang. Bagaikan sebuah lilin kecil di ruangan yang gelap, satu cahaya saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Apalagi jika banyak lilin yang terus bersinar terang, tentu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu pada hari Minggu ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak terang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun kami semua berada, kiranya terang kami terus bercahaya demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Jadikan hidup kami dalam terang-Mu yang kudus itu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang semakin mengenal nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1. Naeng Marsinondang Ngoluku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.